Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Hari, teman-teman senior leader di internal audit Telkom. Pada kesempatan kali ini event Leader Talk Value masih pada suasana Ramadan, ya. Jadi mungkin akan banyak nilai-nilai Islam yang akan saya sampaikan di sini. Kemarin ditodong sama Pak Satria untuk menyampaikan tema terkait dengan antusiasme, ya, sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh HC. Teman-teman sekalian, pada Leader Talk Values yang sebelumnya, gitu ya, itu saya sempat menyampaikan uraian singkat tentang keutamaan bekerja di dalam Islam. Gitu ya. Ini mungkin nanti akan banyak nilai-nilai yang saya ambil dari beberapa kitab, gitu ya. Tapi saya pikir nilai-nilai itu juga ada lah di kitab-kitab teman-teman yang non Muslim lainnya. Jadi saya pikir masih pas, gitu ya. Seperti itu. Ini agak umum teman. Pada Leader Talk Values yang sebelumnya itu saya menyampaikan tema tentang keutamaan bekerja dalam Islam. Jadi waktu itu saya contohkan bagaimana para nabi, rasul, ya, panutan kita itu hidup seperti kita, ya. Hidup seperti manusia pada umumnya, ya, dalam kesehariannya, gitu ya. Ya makan, ya minum, ya bekerja. Gitu ya. Misalnya Rasulullah Muhammad, gitu ya. Beliau adalah seorang pedagang. Kemudian Nabi Isa, kalau nggak salah, beliau itu pernah dikisahkan sebagai seorang tukang kayu. Kemudian Nabi Ibrahim, beliau itu pernah dikisahkan sebagai seorang penjahit, ataupun Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, beliau itu seorang pegawai kerajaan. Ya kalau sekarang itu kira-kira seperti pegawai negeri lah, kira-kira gitu. Jadi itu teman, itu contoh-contoh yang menunjukkan bahwa panutan kita itu adalah manusia seperti kita yang hidup dalam keseharian dengan romantika hidupnya yang ada, gitu ya, bukan seperti hidup di awang-awang atau di atas langit, itu tidak. Teman-teman sekalian, ini masih tentang keutamaan bekerja. Gitu ya. Kalau teman-teman mungkin pernah suka mendengarkan tausiah dari Gus Bahaudin, gitu ya, di beberapa episode itu beliau menjelaskan suatu kisah. Ini karena Ramadan saya ambil salah satu kisahnya, itu adalah begini. Dikisahkan suatu malam itu Rasulullah sedang berbincang-bincang di depan masjid. Jadi kira-kira situasinya itu setelah tarawih, gitu ya. Kemudian ada fulan, ya sahabat juga, gitu, lewat, nampak bergegas, ya, agak tergesa-gesa keluar dari masjid. Gitu. Kemudian ada sahabat lain yang tiba-tiba berkata gini, kasihan dia si fulan itu. Kesibukannya membuatnya tidak dapat melaksanakan sholat tarawih, gitu kan. Nah, itu kalimatnya sahabat yang satu. Kemudian Rasulullah menyampaikan, dia melakukan sesuatu yang lebih mulia, ya, bergegas mencari rezeki, ya, untuk menghidupi anak dan istrinya, dan itu adalah suatu kewajiban. Gitu ya. Nah, dalam penjelasan lanjutannya, Gus Bahar menyampaikan, nah kalau dibandingkan dengan tarawih itu malah hukumnya sunnah, gitu. Menghidupi anak istri, mencari nafkah itu malah hukumnya wajib. Tapi tentu saja ini adalah case-case-nya itu tidak bisa dihantam sama rata, gitu ya, karena melihat situasi dan kondisi. Nah, untuk konteks itu Rasulullah menilai seperti itu, lebih utama mencari nafkahnya. Mungkin dia ada suatu kepentingan yang lebih mendesak atau apa, gitu kan, seperti itu. Nah, untuk untuk makna lainnya, saya pikir apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah agar kita tidak menjudge seseorang, ya, sebelum tahu persis apa yang sejatinya sedang dilakukan. Jadi jangan kecepatan komentar dulu, gitu, kira-kira gitulah, ya. Nah, teman-teman sekalian, itu saya ulang sedikit tentang yang makna atau pentingnya orang bekerja, gitu. Nah, kemudian untuk kali ini, Leader Talk Values kali ini, saya ingin mengangkat sesuai apa yang diamanahkan, yaitu tentang antusiasme. Ini
sedikit lebih ke dalam ya dibandingkan tema bekerja tadi. Tapi subsetnya sih menurut saya. Nah, antusiasme sendiri ini ya menurut saya itu adalah apa ya? Ini adalah mesin penggerak ya yang mengawali semua aktivitas. Antusiasme ini yang membuat badan kita menjadi lebih aktif gitu ya, otak kita menjadi bekerja. Gitu ya. Jadi ini adalah suatu awalan gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa lain ya, misalnya bisa dipadu-padankan gitu, antusias ini kalau menurut saya itu mirip-mirip dengan etos kerja lah ya. Etos kerja yang tinggi, semangat tinggi untuk melakukan aktivitas demi mencapai suatu tujuan. Contoh-contoh antusiasme itu misalnya kalau dalam keseharian kita itu apa ya, teman-teman mungkin memperhatikan bagaimana kehidupan di pasar tradisional gitulah ya. Pasar tradisional itu kalau kita perhatiin pedagang-pedagang itu sudah siap bahkan sebelum subuh gitu. Jam 2, jam 3 gitu. Mereka sudah bergegas siap menuju dagangannya mencari apa namanya bahan baku yang supaya lebih segar supaya dia bisa menjual dengan lebih baik gitu. Itu adalah contoh-contoh antusias ya. Bersemangat. Ya, kalau kita contohkan lagi apa namanya? Sifat antusias di kita gitu. Saya memperhatikan satu persatu teman-teman kita yang ada di kantor gitu ya. Contoh yang menarik sekali itu. Bahkan saya yang tinggal atau kos di di belakang kantor itu seringkali lebih terdahului oleh rekan kita yang satu ini. Nah, Mbak Era ini saya pikir contoh antusias yang nyata gitu ya. Mbak Era ini datang seringkali lebih dahulu dari saya. Gitu. Saya datang itu jam 7:30 nyampe ruangan, tapi Mbak Era saya lihat wah, sudah ngendon di situ. Padahal rumahnya itu di Tangerang gitu ya. Dan mungkin itu 1 jam atau 1,5 jam sebelumnya kan dia sudah berangkat dari rumah. Itu luar biasa. Dan kemudian pulangnya, saya sudah pulang duluan sebelum dia pulang. Seperti itu. Saya paling pulang jam 9, jam 8. Mbak Era itu pulang jam 10, jam 11. Ini adalah contoh-contoh sikap antusias. Ya, antusias terhadap pekerjaan. Ya memang didrive oleh banyak hal, salah satunya adalah amanah. Gitu ya. Menjaga kepercayaan terhadap tugas-tugas yang diberikan. Teman-teman sekalian, Pak Hari pada Leader Talk Value persis kira-kira 2 minggu kemarin ya kalau tidak salah, beliau menyampaikan tentang core values BUMN, lengkap ya, dijentrikkan satu persatu, amanah, apa sih akhlak? Akhlak itu amanah, kompeten, harmonis gitu ya, kemudian loyal, adaptif dan kolaboratif. Itu beliau menjelaskan secara rinci. Demikian pula dengan contoh-contoh implementasinya gitu ya. Kalau di IA seperti apa, itu yang disampaikan secara lebih clear. Nah, harapan yang terpenting dari situ adalah yang paling saya garis bawahi, apa yang beliau sampaikan itu adalah bagaimana akhlak ini menjadi tata nilai yang benar-benar apa ya terimplementasikan dalam keseharian kita bekerja, bukan hanya pada tataran pendalaman teori, ceramah-ceramah, bukan hanya itu, tapi yang diharapkan adalah bagaimana dalam implementasi keseharian. Teman-teman kembali ke antusias atau etos kerja, gitu ya. Kalau kita coba tengok sedikit tentang apa landasannya. Jadi kalau kita baca lebih apa namanya lebih agak banyak dari beberapa sumber, gitu ya. Di awal tadi sudah saya sampaikan. Jadi semua agama dari sudut pandang religius lah ya, semua agama itu memberikan nilai bagus, memberikan sesuatu penilaian yang istimewa terhadap makna daripada kerja keras, makna daripada semangat, makna daripada etos kerja itu. Semua agama itu saya lihat seperti itu. Demikian pula dengan apa namanya dari sudut pandang budaya gitu ya. Jadi sistem nilai budaya gitu ya atau cultural value system dan sikap, attitude ya dari kita yang memiliki etos kerja tinggi, semangat tinggi, itu biasanya akan mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat, dan itu adalah bagian dari budaya-budaya bagus yang diapresiasi sebagai budaya yang bagus. Jadi itu, jadi dari sudut pandang religius, dari sudut pandang apa namanya budaya itu juga mendapatkan tempat yang baik lah, kira-kira gitu. Kalau apa namanya makna daripada antusias. Teman-teman sekalian, ini beberapa faktor yang mempengaruhi antusiasme atau
etos kerja, gitu ya. Ada banyak macam-macam sih sebenarnya itu. Coba kita lihat satu-satu, gitu ya. Pertama, faktor sosial, ya. Bisa jadi antusiasme kita bekerja itu karena kita akan bersosialisasi dengan kawan-kawan kita di kantor, gitu ya. Ketemu dengan atasan, ketemu dengan rekan kerja, banyak hal lah terkait dengan hal sosial itu. Gitu ya. Kemudian terkait dengan apa namanya fisik, gitu ya, lingkungan kerja yang nyaman, yang aman. Tidak semua orang itu memiliki seperti itu, gitu ya. Kita bisa melihat suasana di luaran dengan bagus, dengan indah, gitu kan, situasi di luar gedungnya. Nah, bisa jadi itu adalah salah satu yang mendorong kita mempunyai apa namanya antusiasme, gitu ya, datang ke kantor, bekerja lebih rajin dan sebagainya. Kemudian hal-hal lain lagi terkait dengan jenis pekerjaan, gitu ya. Terus waktu yang kerja, waktu kerja, waktu istirahat yang pas, gitu seperti itu. Perlengkapan, semua ini yang terkait dengan fisik itu dapat menjadi faktor pendorong. Nah, dalam konteks sekarang ini kan masih pandemi, gitu ya. Apa namanya, masih ada batasan-batasan di mana kita tidak sebebas dulu datang ke kantor ketemu dengan teman-teman. Nah, kalau faktor sosial, motivasi kita ketemu dengan teman kita, bos kita, rekan kerja kita itu menjadi tidak bisa, gitu ya. Kemudian secara fisik juga kita nggak bisa datang ke kantor, gitu kan. Nah, lantas bagaimana, kan gitu kan? Apakah kalau tidak ada hal-hal tersebut, kemudian kita menjadi tidak antusias, kan seperti itu. Nah, masih ada faktor lain. Faktor lain itu misalnya lebih bersifat psikologis lah ya, gitu. Misalnya minat, gitu ya. Terus ketentraman, kemudian apa namanya sikap terhadap bagaimana bakat kita, keterampilan kita itu dihargai oleh perusahaan, itu hal-hal yang juga sangat mendukung kita mempunyai etos kerja yang tinggi. Nah itu teman-teman, jadi ada banyak cara, ada beberapa faktor di mana kita bisa menggali semangat dari dalam ya, untuk lebih menumbuhkan antusiasme, untuk lebih menumbuhkan etos kerja yang tinggi. Ada beberapa contoh lain yang spesifik di Telkom gitu ya. Etos kerja yang tinggi atau antusiasme itu beberapa orang memiliki alasan pribadi dengan perusahaannya. Kira-kira gitu. Contoh misalnya ini, seseorang yang dulu pernah ikatan dinas, ya, atau dia cukup beruntung gitu ya disekolahkan oleh Telkom, kemudian terus lulus sekolah terus kerja di Telkom itu. Nah ini termasuk saya. Ini memiliki apa namanya, memiliki alasan yang lebih kuat gitu ya, menjadi untuk menumbuhkan antusiasme. Konteks-konteks seperti ini tuh juga banyak muncul dari tiap-tiap insan di Telkom. Nah ini yang apa namanya juga menjadi hal bagus. Nah secara khusus coba saya lihat beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan etos kerja. Sebenarnya sih ada beberapa surat gitu ya. Tapi yang sering disampaikan dalam ceramah-ceramah itu adalah terkait dengan ya surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qutiyatus sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi artinya apabila sholat telah selesai dilaksanakan, sholat ini yang dimaksud sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah agar kamu beruntung. Ya. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya yang paling banyak menjadi perhatian adalah kata bertebaranlah. Ya. Ini seperti kalau kita pahami bertebaranlah itu seperti kalimat perintah. Ayo segera kamu, ayo bergegas gitu ya. Selesai sholat jangan nongkrong, ayo bergegas, lakukan sesuatu, selesaikan pekerjaanmu, selesaikan tugasmu. Kira-kira itu. Ya. Tapi sebenarnya surat ini ya kalau beberapa ahli tafsir gitu ada yang sedikit berbeda pendapat gitu ya. Karena ini terkait dengan ayat yang sebelumnya yaitu di ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fasma'u ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Jadi kalimat apa namanya ayat 9 itu, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan kepada kamu untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalimat perintah yang diawali dengan kalimat larangan itu beberapa ahli tafsir menjelaskan bahwa itu bukan menjadi suatu kewajiban. Ya, itu adalah sifatnya ya mubah gitulah ya. Jadi oke, tadi kamu disuruh berhenti apa namanya beraktivitas, ini sholat dulu, ya udahlah kamu lanjutin lagi. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi nadanya itu agak berbeda dengan penekanan bertebaran lah gitu ya. Soal apa namanya yang mempunyai arti lain yaitu mengharuskan. Tapi ahli tafsir yang lain juga apa namanya menyampaikan hal itu lebih ke arah penekanan, ya dikaitkan dengan konteks-konteks yang lainnya, dikaitkan dengan konteks-konteks bagaimana Rasulullah apa namanya berpendapat terhadap suatu situasi. Misalnya begini, di Madinah dikisahkan pada suatu saat Rasulullah itu mencium tangan seorang sahabat, ya, namanya Sa'ad Al-Khudri. Ya. Tangannya itu kasar, ya. Kalau kita lihat itu kasar, kita bayangkan ya kapalan gitu ya, dengan pakaian yang lusuh, bau keringat yang menyengat, gitu ya. Ya kita bisa membayangkan lah situasinya gitu. Oh, uli kerja kasar banget lah, kira-kira gitu, ya. Kemudian Rasulullah menggapai tangannya dan melihat kenapa tanganmu ini, wahai sahabat, wahai Sa'ad, gitu ya. Dia seolah-olah akan menarik begitu kira-kira. Kemudian jangan Rasulullah, saya makhluk, ini tangan saya katakanlah kapalan kasar karena sehari-hari saya pakai untuk bekerja begini. Nah, tak disangka-sangka apa yang dilakukan Rasulullah. Beliau menggapai tangannya Sa'ad Al-Khudri tersebut, kemudian mencium tangan tersebut dan menangislah si Sa'ad Al-Khudri tersebut. Dan beliau mengatakan, inilah tangan-tangan yang akan membawamu ke surga. Tangan-tangan yang akan membawamu ke surga. Seketika si Sa'ad itu menangis terkadang. Jadi itu teman-teman, jadi maknanya adalah bagaimana Rasulullah sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang antusias dalam melaksanakan pekerjaan. Ada banyak contoh-contoh yang lain yang menjelaskan hal yang kurang lebih sama seperti itu. Teman-teman sekalian, jadi hal lain pentingnya kerja keras, pentingnya apa namanya antusiasme itu dijelaskan dalam suatu hadis. Jadi kira-kira gini, sesungguhnya di antara dosa itu ada dosa yang tidak dapat dihapus oleh sholat, puasa, haji, dan umroh. Ya. Tapi dapat terhapus oleh lelahnya seorang dalam mencari nafkah. Ini luar biasa. Ya. Ayat lain bahkan menyatakan, ya, dijadikan siang terang agar manusia mencari rezeki dari Allah, itu Quran surat Al-Isra. Ya. Kemudian beberapa ayat lain barusan saya cari-cari lagi tuh. Terlihat bahtera berlayar di lautan agar manusia mencari karunia Allah. Itu di An-Nahl. Ya. Kemudian saya dapat lagi nih, adanya malam dan siang agar manusia beristirahat pada waktu malam dan bekerja pada waktu siang. Jadi Al-Qasas. Banyak sekali, ya, banyak sekali landasan-landasan baik itu di apa namanya di surah-surah Al-Quran, di hadis maupun di kisah-kisah yang diceritakan. Teman-teman sekalian, jadi tidak berpanjang lebar itu beberapa hal yang memang ingin saya sampaikan untuk menjelaskan betapa mulianya orang yang bekerja, betapa pentingnya nilai antusias, gitu ya. Kalau coba kembali ke akhlak lagi, antusias itu ada di mana sih kalau di core values akhlak atau tikus, gitu ya. Saya melihatnya itu, tapi nanti ini teman-teman coba apa namanya cari mana yang paling pas. Saya melihatnya kok di amanah gitu sama di kompeten, gitu ya. Itu di akhlak core values. Kalau di tikusnya itu sepertinya ada di drive to reach purpose, gitu ya. Seperti itu. Oke teman-teman, saya kira menjelang waktu berbuka, waktu kita tidak banyak memang, saya kira saya cukupkan, dan mungkin nanti di pertemuan selanjutnya
kita bisa membahas tema-tema yang lain, komponen-komponen dalam akhlak, komponen-komponen dalam tikus itu sejauh mana bisa kita gali dalam keseharian kita. Nah, saya sih berharap apa yang saya sampaikan ini, ya ini sebenarnya mawas diri saya sendiri karena belum tentu saya bisa melaksanakan apa yang saya sendiri sampaikan. Jadi sifatnya reminding kepada diri sendiri sekaligus saya sharing kepada teman-teman untuk bersama-sama mari kita upayakan ya, agar dapat mencapai apa yang diharapkan ya, kinerja unggul gitu ya, seperti sehingga ujungnya nanti akan bermanfaat bagi semua, bagi kita pribadi, bagi perusahaan gitu ya, dan bagi semuanya. Baik, saya kira itu kita cukupkan menjelang buka puasa. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.